Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kasus positif COVID-19 melonjak di berbagai wilayah Amerika Serikat dengan penyebaran meningkat di 22 negara bagian hingga akhir pekan kemarin. Di tengah pembukaan kembali kegiatan ekonomi Amerika, kasus virus corona meningkat di 3 negara bagian dengan penduduk banyak, yakni di Arizona, Florida, dan Texas. Jumlah kasus COVID meningkat hampir 2 kali lipat dalam 2 minggu di Arizona, sementara Florida naik 87% dan Texas naik 53% dalam 2 minggu. Jumlah pasien COVID yang harus rawat inap juga meningkat tajam. Sementara wilayah yang sebelumnya menjadi epicentrum virus corona, yakni kota New York dan beberapa wilayah New Jersey, mengalami penurunan yang stabil baik dalam jumlah kasus maupun kematian. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Harvard, Dr. Michael Mina mengatakan, ia mengantisipasi peningkatan kasus selama beberapa minggu ke depan yang mungkin terkait maraknya aksi protes di Amerika. Menurutnya, tempat keramaian dan berkumpulnya massa menjadi tempat rawan penularan virus corona. Sementara menurut ahli penyakit menular Dr. Michael Osterholm, belum ada data pasti mengenai kaitan antara unjuk rasa dan juga pembukaan kembali kegiatan ekonomi dengan peningkatan kasus di 22 negara bagian. Ini karena ada 8 negara bagian yang kasusnya melandai dan 21 negara bagian lainnya menurun. Ia mengatakan masih perlu waktu 2 minggu ke depan untuk mengetahui pasti setelah masuknya data pasca unjuk rasa. Hingga hari Minggu, pandemi virus corona telah merenggut lebih dari 115.000 jiwa warga Amerika dan jumlah yang terinfeksi melebihi 2 juta orang. Maraknya aksi protes akibat kematian George Floyd berbuntut diturunkannya berbagai simbol konfederasi atau gabungan negara bagian yang memiliki budak dan memisahkan diri dari Amerika Serikat pada saat Perang Saudara. Salah satunya adalah Monumen Jenderal Tentara Konfederasi Robert E. Lee yang telah berdiri selama 130 tahun di ibu kota negara bagian Virginia. Awal Juni, ribuan demonstran berkumpul di pusat kota Richmond di negara bagian Virginia menuntut diturunkannya Monumen Robert E. Lee, pimpinan tentara konfederasi pada masa Perang Saudara antara 1861 hingga 1865. Selang beberapa hari, Gubernur Virginia Ralph Northam mengumumkan rencana penurunan monumen tersebut. Pro kontra pun muncul. Misalnya Amanda Chase, senator negara bagian Virginia yang mengadakan petisi online untuk mempertahankan keberadaan monumen. You know, let's be honest here. There is an overt effort here to erase all white history. I mean, that's what they're looking at doing. Namun bagi sejarawan, ada perbedaan antara menghapus sejarah dan memberikan penghormatan. The problem is that where that statue exists now and the function of that statue, it's not just that it's saying this is part of history. It's saying we honor this man. Sedikitnya ada 300 monumen konfederasi di Amerika Serikat. Ini belum termasuk penamaan jalan, taman, dan area publik lainnya. Off public space and you put them in a museum, I think it saves the city a lot of money. It costs a lot of money not only to maintain those monuments, but then to clean them up once they've been vandalized. Sejak berlangsungnya protes kematian George Floyd, sedikitnya 10 patung tokoh konfederasi dan kontroversial lainnya sudah diturunkan, dengan puluhan tuntutan serupa dari warga di berbagai kota di Amerika. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan dan tim VOA. Saudara, banyak warga Amerika mengandalkan pertemuan virtual saat bekerja di rumah di masa pandemi. Tapi ini memunculkan tantangan sendiri bagi mereka yang gagap teknologi, seperti adanya gangguan suara, filter yang nyasar, hingga mematikan mikrofon secara tidak sengaja. Bintang tamu berkaki 4. Dan juga gangguan teknis lainnya. Hal seperti ini ikut meramaikan pertemuan virtual sejak sebagian besar perkantoran di Amerika Serikat memberlakukan bekerja dari rumah. I am now internationally famous for not knowing how to use technology. Ia tak sengaja menggunakan filter Snapchat saat pertemuan virtual. We turned on the cameras and there I was as a potato. And at first we didn't know what it was, but then we noticed the soil and the grass. We're like, okay, this is a potato. I kept on trying to fix it. It wouldn't work, so I just kind of sat there as a potato for the meeting. Sementara eksekutif di San Francisco, California ini juga menjadi korban filter nyasar. Alienize. I mean, the comments were just flowing in the chat field, just like, what's wrong with Jessica's face? Bukan hanya soal gaptek dan filter yang menjadi gangguan.
Konsultan arsitektur di Oakland, California ini juga tak sengaja melanggar tata tertib video conference perusahaannya setelah kucingnya Tasha ikut nimbrung di salah satu pertemuan. I had my cat on my lap actually. I was not thinking it would be a problem. Mau tidak mau, berbagai hambatan ini menjadi bagian bekerja dari rumah. Demikian laporan tim VOA. Fase pertama pembukaan kembali kegiatan bisnis di Amerika diatur dengan beberapa persyaratan kenormalan baru. Berbagai ketentuan lokal harus diterapkan oleh para pemilik bisnis, termasuk bisnis jasa milik diaspora Indonesia. They're so excited gitu ya, sangat senang sekali gitu, karena seperti kita ketahui semua, kalau udah 3 bulan nggak potong rambut, lo tahu dong rambutnya kayak apa judulnya. Dan Subairi, pemilik salon By Subairi di Washington DC ini pun mengaku kewalahan menerima telepon dari pelanggan pada hari pertama salon kembali beroperasi akhir Mei lalu. Selain hanya 3 karyawan dari total 9 yang bekerja setiap hari, beberapa aturan juga diberlakukan pada fase pertama ini, seperti mengecek temperatur pelanggan sebelum masuk, cuci tangan, memakai masker, serta tameng wajah. Agak susah kerjaannya, tapi gimana menurut peraturan supaya keduanya safe gitu ya. Namun Subairi mengaku tak mudah kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi, karena tak semua pelanggan maupun karyawannya siap dengan kenormalan baru ini. Jadi harapan saya ya kita nggak terlalu muluk-muluk sih, yang penting survive aja. Sementara itu di Montgomery County, salah satu daerah dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di negara bagian Maryland, fase pertama reopening baru dilaksanakan minggu kedua bulan Juni. Bagi bisnis pusat kebugaran, aktivitas hanya boleh dilakukan di luar ruang. Phase pertama kita di limit hanya 10 orang, satu termasuk the trainernya. Untuk sementara kita masih cuman body weight, masih belum boleh share equipment. Fase pertama dibukanya kembali bisnis di New York juga dinanti Awang, pemilik restoran Awang Kitchen di Elmhurst, Queens. Ya kita ngikutin dari peraturan dari pemerintah, terus juga tahap-tahap yang baru ini rada sulit juga sih buat ekonomi. Awang memperkirakan Awang Kitchen baru akan beroperasi normal akhir Juli atau awal Agustus. Tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.